Halo semuanya, aku mau nanya dong, kalian tuh udah pada tahu belum sih tentang hukum ketenaga kerjaan? Kalau misalnya kalian belum tahu, aku dan teman-teman aku dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro mau jelasin nih ke kalian sedikit aja tentang hukum ketenaga kerjaan. Buat kalian yang penasaran, disimak ya videonya. Hukum perburuhan adalah seperangkat aturan dan norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur pola hubungan industrial antara pemberi kerja, pengusaha, perusahaan, atau badan hukum, di satu sisi, dan penerima kerja, atau pekerja dan buruh. Di sisi yang lain, hukum perburuhan terletak di antara hukum publik dan hukum privat. Dikatakan hukum privat karena mengatur hubungan antara dua individu pemberi kerja dan penerima kerja, dan dikatakan hukum publik karena negara melakukan campur tangan melalui pengikatan aturan yang mengurus hubungan antara dua individu. Hukum perburuhan terbagi menjadi dua. Yang pertama, hukum perburuhan individu mengenai kontrak kerja, dan yang kedua, hukum perburuhan kolektif atau mengenai serikat buruh, permogokan, dan lain-lain. Pertama, subjek hukum perburuan adalah orang-orang atau buruh dan majikan, organisasi perburuan, organisasi majikan, organisasi buruh, badan-badan resmi, dan organisasi perburuan sedunia. Walaupun tersangkut secara tidak langsung, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menjelaskan tentang ketenaga kerjaan yang dimaksud dengan pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau hasil dalam bentuk lainnya. Sedangkan majikan adalah seorang pengusaha dalam hubungannya dengan pengusaha dalam hubungan dengan buruh dengan hal tertentu. Kata pengusaha berarti majikan. Nah, selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang organisasi buruh adalah alat utama bagi buruh untuk melindungi dan memperjuangkan kedudukannya dalam perbaikan nasib. Nah, pentingnya organisasi buruh sesuai dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 pasal 29 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendirikan serikat dan masuk ke dalamnya untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingannya. Kedua, aku bakal ngejelasin objek hukum perburuan. Objek hukum perburuan atau ketenaga kerjaannya itu segala sesuatu yang menjadikan tujuan diberlakukannya hukum perburuan dan ketenaga kerjaan. Nah, pada hakikatnya yang menjadi objek hukum perburuan berkaitan dengan satu, terpenuhinya pelaksanaan sanksi hukuman baik yang bersifat administratif maupun bersifat pidana sebagai akibat dilanggarnya suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, terpenuhinya ganti rugi bagi banyak pihak yang dirugikan sebagai akibat uang prestasi yang dilakukan oleh banyak pihak lainnya terhadap perjanjian yang telah mereka sepakati. Di dalam hukum perburuhan atau ketenaga kerjaan, terdapat dua sifat, yaitu yang pertama, sifat hukum perburuhan sebagai hukum yang mengatur atau regel. Sifat hukum mengatur disebut juga bersifat fakultatif, yang artinya mengatur atau melengkapi. Ciri utama dari hukum perburuhan yang sifatnya mengatur yaitu adanya aturan yang tidak sepenuhnya memaksa dan boleh dilakukan penyimpangan dalam perjanjian otonom. Yang kedua, sifat memaksa hukum perburuhan atau duwingen. Sifat inilah yang menetapkan hukum perburuhan atau ketenaga kerjaan ke dalam bagian publik ketentuan-ketentuan memaksa dan menyebabkan negara atau pemerintah dapat melakukan aksi atau tindakan yang berupa sanksi. Selanjutnya, tujuan hukum ketenaga kerjaan menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang pertama, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga. Sumber hukum ketenaga kerjaan dan perburuan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Lewat Undang-Undang Dasar 1945, seluruh warga negara Indonesia berhak untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Maka oleh sebab itu, seluruh warga Indonesia untuk tetap patuh dan menaati Undang-Undang Ketenaga Kerjaan dan Perburuan. Salah satu contoh undang-undang tentang ketenaga kerjaan dan perburuan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan merupakan landasan dasar dari aturan hukum perburuan dan ketenaga kerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 13
tahun 2003 terbagi menjadi 193 pasal. Tidak hanya dalam undang-undang, hukum ketenagakerjaan diatur juga dalam Permenaker Trans nomor 13 tahun 2012, Permendak nomor 50 tahun 2020, Perpres nomor 12 tahun 2013 dan lainnya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengenai asas-asas apa saja yang digunakan dalam hukum ketenagakerjaan. Jadi dalam hukum ketenagakerjaan itu kita mengenal adanya 3 asas yang penting nih. Nah, asas ini itu dijadikan sebagai tumpuan atau dasar pemikiran dari penegakan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Langsung saja aku sebutkan ya. Jadi asas yang pertama itu adalah pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan pada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian asas yang kedua adalah pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mewujudkan manusia dan juga masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan juga merata, baik secara material maupun secara spiritual. Dan yang terakhir, pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan juga daerah. Oke, jadi kita sudah berada pada penghujung video. Sekiranya itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai hukum ketenagakerjaan. Buat kalian yang udah menonton video ini, terima kasih ya. Semoga informasi-informasi yang telah kami sampaikan tadi bisa menambah wawasan baru untuk kalian semuanya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Dah!